saya percaya ya kita punya seseorang, sosok yang kita pahami, yang kita lihat, yang kita teladani sifatnya, kehidupannya dalam hidup kita. Misalnya seorang sahabat ini dia baik sekali, dia dewasa, emosinya stabil, dia bisa dijadikan teman curhat, nggak bocor, nggak ember, dia mau mendengar apa saja keluhan, baik itu cerita saya yang lagi sedih-sedihnya atau yang lagi senang-senangnya, dia selalu ada. Saya senang banget sama dia. Sifat-sifatnya juga baik. Saya belajar banyak dari sifat-sifat dia. Karena itu sosok sang sahabat ini jadi penting bagi saya. Tapi suatu hari sang sahabat ini harus pergi jauh dari kita. Biasanya tinggal satu kota, bisa jalan-jalan bareng, bisa ke mall bareng, bisa nonton bioskop bareng. Sekarang harus pergi jauh, bahkan mungkin beda benua, beda negara yang jauh sekali, dan akhirnya hanya bisa berkomunikasi lewat handphone, media sosial, dan tidak bisa bertemu secara fisik, secara langsung. Kita yang awalnya tadinya kalau sedih bisa sampai nangis, dipeluk sama dia, nangis di pundaknya dia. Kalau lagi senang bisa spontan berpelukan dan sebagainya, kontak-kontak fisik dilakukan. Tapi saat ini nggak bisa lagi. Sang sahabat itu udah pergi jauh, pindah negara. Bapak Ibu, kira-kira apa yang dirasakan? Pasti ada rasa sedih, pasti ada rasa separuh jiwaku pergi gitu ya. Ada yang hilang dari diri kita. Yang tadinya berapa hari sekali pasti ketemu, sekarang nggak bisa. Hanya lihat fotonya, hanya lihat mukanya di handphone kita. Nah, Bapak Ibu beralih ke cerita para murid, beralih ke kisah peristiwa yang dialami para murid Yesus saat itu. Waktunya sudah dekat. Saat itu sedikit lagi Yesus akan ditangkap. Sedikit lagi Yesus akan pergi berpisah dengan murid-muridnya. Perjamuan malam terakhir sudah dilakukan. Yesus telah membasuh kaki para muridnya. Bahkan Yesus sudah memperingatkan mereka yang akan mengkhianatinya, Petrus dan Yudas. Waktunya semakin dekat. Yesus tahu benar saat itu bagaimana perasaan para murid, kekhawatiran yang dirasakan, ketakutan yang dirasakan, kesedihan yang dirasakan. Yesus tahu. Dan oleh sebab itu ia tidak ingin para muridnya jadi hilang arah, jadi gak karuan setelah dia pergi, setelah dia tidak bersama-sama. Karena para murid akan bilang bersama guru, dan biasanya guru itu kemana mereka, guru itu bilang apa mereka. Bahkan hal-hal praktis, peraturan-peraturan yang saat itu dilakukan secara akut sudah dimaknai ulang oleh sang guru dan dipelajari oleh para murid ini. Mereka kehilangan sosok itu. Tidak ada lagi guru yang mengguru mereka, tidak ada lagi guru yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan sebagainya. Kehilangan Yesus, para murid kehilangan guru. Nah, pada bacaan Injil hari ini, di ayat yang pertama dengan tegas Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada aku. Jangan gelisah hatimu. Yesus tahu bahwa para murid ini gelisah, para murid ini merasakan sesuatu yang berbeda, yang kacau di dalam dirinya saat itu. Percayalah kepada
ketinggalan mereka. Yesus mau meyakinkan para murid bahwa Ia ada selalu bersama-sama dengan mereka. Dan bahkan Yesus sendiri meyakinkan para murid bahwa tujuan yang akan dituju oleh Yesus ini juga akan dituju oleh para murid. Tujuannya sama, tapi Yesus lebih dulu dan para murid akan mengikuti. Yesus meyakinkan itu. Hanya saja murid-muridnya belum paham betul. Murid-muridnya belum mengerti. Seketika Thomas dan Filipus mengajukan pertanyaan, mengajukan permohonan. Thomas mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Filipus mengatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus mengatakan tujuan mereka sama, tapi para murid tidak tahu siapa itu Bapa, kemana Engkau akan pergi. Dan mari kita lihat bahwa ucapan-ucapan yang dilontarkan Thomas dan Filipus mewakili perasaan para murid yang kacau tadi, yang ketakutan tadi, yang gelisah tadi, karena akan berpisah dengan Guru dan dikasihi. Bapak Ibu menanggapi ketidakpahaman ini, menanggapi murid-murid yang masih belum ngerti ini, Yesus kemudian mengungkapkan identitasnya, mengungkapkan siapa dirinya. Di ayat yang ke-6 Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kalimat yang dimulai dengan kata Akulah ini, kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes sendiri, diulang sebanyak 7 kali. Ada 7 macam perkataan Yesus yang menggunakan kata depan Akulah. Akulah roti hidup, Akulah terang dunia, Akulah pintu, Akulah gembala yang baik, Akulah kebangkitan dan hidup, Akulah pokok anggur yang benar, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu, penggambaran identitas oleh Yesus, penggambaran siapa dirinya oleh Yesus sendiri ini mengungkapkan bahwa Aku ada untukmu. Kamu yang lapar, kalau kamu makan roti biasa, kamu bisa lapar lagi. Tapi ketika kamu mau menerima Aku di dalam hidupmu, maka kamu akan kenyang, karena Akulah roti hidup. Penggambaran diri Yesus ini menjelaskan bahwa Dia mau bersama-sama dengan para murid. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dinyatakan oleh Yesus saat itu. Sekilas kalau kita lihat Yesus mengatakan Aku tuh jalan, tapi di awal Yesus mengatakan tujuanku adalah ke rumah Bapa. Kalau kita perhatikan hanya demikian saja, Bapak Ibu yang kasih, maka kita mungkin berpikir bahwa oh Yesus itu cuma sebagai perantara, jalan, kemudian ada tujuannya, rumah Bapa. Kalau kita dari rumah mau ke gereja, kita lewat jalan, ada tujuan kita, gereja. Tapi ketika kita sampai di gereja, maka jalanan itu akan kita tinggalkan. Si jalan ini gak akan ada bersama-sama kita lagi. Kalau kita pahami hanya sedemikian, maka kita melihat Yesus hanya sebagai perantara. Ketika kita sudah sampai di tujuan, ketika kita sudah sampai kepada Bapa itu, maka Yesus akan kita tinggalkan. Tapi mari kita lihat di ayatnya yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Dan di ayat yang ke-10, Yesus mengatakan,
dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Ternyata Yesus dan Bapa tidak berpisah. Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Siapa yang telah melihat aku, yang telah melihat Bapa. Kalau kita katakan Yesus sebagai sang jalan dan Bapa sebagai sang tujuan, maka keduanya menyatu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Yesus dan Bapa adalah satu, dan di dalam persekutuan Roh Kudus mereka menari bersama. Yang dikatakan sebagai perichoresis. Kalau kita sering mendengar tentang Trinitas, tentang Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya ini merupakan tiga sosok, tiga pribadi yang berbeda. Namun ketiganya menyatu dan membentuk sebuah perichoresis, itu tarian bersama. Nyatakan demikian. Membentuk sebuah tarian bersama, mereka berbeda, tapi mereka setara dan mereka menyatu. Di dalam tarian itu, di dalam kebersamaan itu, di dalam persatuan itu, mereka bekerja sama, melakukan hal-hal bagi kita, melakukan pekerjaannya, kerjaan Allah untuk dinyatakan pada manusia. Seorang pendeta mengatakan di dalam bukunya, jadi dengan melakukan perjalanan kita telah mencapai tujuan. Ada jalan, ada tujuan. Dengan melakukan perjalanan kita telah mencapai tujuan. Tetapi melakukan perjalanan seperti apa? Di dalam kita melakukan perjalanan itu dikatakan bahwa kita itu hadir, kita itu hidup sehidup-hidupnya, hidup sepenuh-penuhnya, hidup yang total, nggak setengah-setengah, nggak asal mengalir. Jadi ketika kita mengatakan bahwa aku sedang melakukan perjalanan hidupku, kita diminta untuk hadir, yang betul-betul hadir, hidup yang betul-betul hidup. Seorang bernama Neil Morton dalam bukunya The Journey is Hope mengatakan, mungkin perjalanan itu bukanlah sebuah perjalanan ke depan, bukanlah sebuah perjalanan yang maju, bergerak maju, atau perjalanan menuju sebuah tempat, namun sebuah perjalanan menuju kehadiran, presence, kehadiran kita. Perjalanan yang dilakukan itu bukan lagi menuju sebuah tempat, sebuah rumah, sebuah gedung, tetapi kehadiran yang kita lakukan di tengah-tengah sesama kita, tengah-tengah lingkungan tempat tinggal kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, rumah Bapa yang dinyatakan oleh Yesus, mari kita maknai rumah Bapa ini sebagai sebuah hubungan, sebagai sebuah relasi bersama-sama dengan Allah itu sendiri, bersama-sama dengan Sang Bapa. Relasi yang begitu erat, relasi yang begitu lekat dan begitu intim bersama-sama dengan Allah. Bukan relasi yang biasa, bukan relasi yang kadang datang, kadang pergi, tetapi relasi yang betul-betul mau bersatu, hidup di dalam Allah, dan menerima Allah hidup di dalam diri kita. Rumah Bapa. Di dalam percakapan ini, di dalam
perikop ini, Yesus saat itu ingin menguatkan para muridnya. Di tengah-tengah rasa khawatir yang mendalam, di tengah-tengah rasa ketakutan yang ada, Yesus mau menekankan bahwa percayalah, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada. Dan melalui penjelasan, melalui penyampaian Yesus tentang siapa dirinya, tentang bagaimana relasinya dengan Bapa, Yesus ingin menyampaikan, Yesus ingin menguatkan lagi rasa percaya para murid itu. Sehingga ketika Yesus mengatakan di ayat ke-12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Rasa percaya yang sudah dibulatkan, yang sudah dikuatkan, yang sudah diutuhkan kembali oleh perkataan Yesus. Untuk para murid mempercayakan juga dirinya kepada Yesus dan kepada Bapa. Kemudian Yesus mengutus mereka. Yesus mendorong mereka untuk mereka dapat pergi, untuk mereka dapat melakukan perjalanannya. Tema kita hari ini, pergi dalam damai. Kemana kita pergi? Bagaimana kepergian kita itu, perjalanan kita itu? Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah menyatakan diri, aku percaya kepada Tuhan, aku mempercayakan hidupku, diriku seutuhnya kepada Tuhan, maka Yesus mengatakan Dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu. Kalau kita pikir secara logika kita, orang tua Yesus saja melakukannya kayaknya udah sempurna, ya. Tapi kita disuruh melakukan lebih lagi daripada itu. Gak mungkin kayaknya Tuhan, susah. Orang kita mau hampir sampai ke situ aja kayaknya berat. Mana lagi untuk lebih daripada itu? Pergi dalam damai. Yesus ingin mengatakan, ketika kita sudah menyatakan diri percaya, pergilah, lakukanlah, mulailah perjalanan itu. Hiduplah, hadirlah di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah orang-orang sebangsamu, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah teman-teman karyawan, di tengah-tengah tetangga kita, dimanapun kita berada. Hiduplah dengan sepenuh-penuhnya. Di dalam keseharian kita, Bapak Ibu, di dalam kegiatan kita, aktivitas kita hari lepas hari, di dalam relasi kita dengan sesama, pekerjaan Allah yang mana, yang mau, yang dapat kita lakukan. Mari kita mengingat lagi diri kita masing-masing, mengingat lagi kemampuan yang kita miliki, mengingat lagi talenta yang kita miliki. Pekerjaan yang mana yang dapat kita lakukan? Di dalam surat 1 Petrus pasal kedua ayat yang kelima dinyatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, menjadi batu yang hidup, yang dijadikan fondasi yang kuat,
Yesus berkenan kepada Allah. Kita melakukan perjalanan kita, tapi mari kita lihat bahwa Yesus tetap ada di sana. Yesus tetap menolong, membantu kita, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, menjadi batu yang hidup, batu yang bermanfaat, batu yang berguna bagi orang lain. Bukan fondasi yang ketika dibangun lalu ada goncangan sedikit lalu rubuh. Bukan fondasi yang ketika ada air mengalir sedikit, bukan banjir yang besar lalu rubuh. Tapi menjadi fondasi yang kokoh, menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Bapak Ibu, melakukan ini tidak mudah. Pasti ada harga yang harus dibayar, pasti ada konsekuensi dari setiap tindakan kita. Seorang bernama Stefanus dinyatakan di dalam bacaan pertama kita bagaimana kehidupannya berakhir dengan dibunuh. Bagaimana kehidupannya berakhir di tangan orang lain. Bagaimana kehidupannya berakhir ketika dia betul-betul melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Tapi mari kita juga belajar darinya. Di ayat yang ke-60 menyatakan, sambil berlutut dia berseru dengan suaranya, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Bagaimana Stefanus begitu merelakan, begitu mengampuni apa yang sudah orang lain perbuat. Tapi dia juga begitu total melakukan apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi bagian untuk menjadi anak Tuhan. Ada sebagian peristiwa, ada sebagian kegiatan yang memang kita harus lakukan dan konsekuensinya berat, seperti Stefanus misalnya. Tapi ada juga bagian lain dari tugas-tugas pekerjaan Allah yang bisa kita lakukan dalam rutinitas sehari-hari, di dalam kebiasaan kita sehari-hari, di dalam aktivitas kita sehari-hari yang mungkin kita lihat sepele. Ini cuma belajar ke pasar lalu ketemu orang-orang dan menyapa setiap orang, biasa setiap hari juga begitu. Ada rutinitas, tapi ada juga hal-hal besar. Hari ini kita mau diajar juga bagaimana di dalam rutinitas yang biasanya kalau kita sudah rutin melakukan, ya udah mengalir seperti biasa, ya udah, ya memang biasanya begitu kok, ya udah. Nggak ada lagi makna yang kita lihat, nggak ada lagi pelajaran yang kita peroleh ketika kita melakukan rutinitas. Dan kita mau diajar sekali lagi ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah menyatakan diri aku percaya, maka marilah kita melakukan pekerjaan itu, melakukan perjalanan itu. Kita pergi ke rumah Bapa. Kita pergi ke sebuah kondisi, ke sebuah situasi yang intim, relasi yang begitu lekat bersama dengan Bapa. Melalui hidup kita yang betul-betul hidup, melalui hidup kita yang betul-betul hadir bagi sesama kita, bagi orang lain, bagi mereka yang berbeda, mereka yang mungkin tidak memandang kita, mereka yang mungkin memandang kita dengan sinis. Tapi mari kita bangun, kita mulai perjalanan supaya pekerjaan Allah nyata melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.